Kemudian pelajaran berikutnya, annahu laisa hunaka illa haqqun wa batilun. Bahwasanya tidak ada melainkan hanya dua perkara, hak dan batil. Hak dan batil. Jadi tidak ada melainkan hanya dua perkara dalam masalah ini, yakni hak dan batil, benar atau salah. Tidak ada pertengahannya antara yang benar atau salah. Ya, jadi ya ini setengah benar setengah salah, tidak bisa. Ya. Jadi yang ada itu hanya hak dan batil. Yang ada hanya hak dan batil. Itulah karenanya para ulama tadi melarang kita untuk dekat-dekat dengan syubhat. Karena tidak semua, hampir semua perkara itu tidak murni. Kalau itu batil adalah kebatilan, kalau itu kerusakan adalah kerusakan. Ya terkadang ada baiknya. Bahkan dalam khamr saja itu ada baiknya. Ya. Dalam ayat pelarangan khamr, ya, maka disebutkan kan ismun kabirun wa manafi'u linnasi. Di situ ada dosa besar dan juga ada manfaat bagi manusia. Ya. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya semua yang dilarang, ya, semua yang dilarang itu boleh jadi tidak murni itu adalah kemadorotan. Di situ boleh jadi ada manfaatnya. Apalagi kalau kita tanya para perokok itu, wah ini saya kalau ngerokok itu konsentrasi saya datang lagi itu, ya. Saya jadi semangat lagi, ya. Itu manfaat bagi dirinya, ya. Manfaat bagi dirinya. Saya kalau nggak ngerokok badan saya jadi lemes, ya. Makanya ya kita tahu ya, alasan ya, dan juga hujah dari para ulama tentang masalah ini. Karena tidak ada dalam perkara ini kecuali hak dan batil. Tidak ada pertengahannya. Tidak ada pertengahannya. Wa idza ta'ammaltal Qur'ana was sunnata wajadtal amra kadzalika, dan apabila Anda renungkan Al-Qur'an dan sunnah maka Anda akan menemukan perkaranya seperti itu. Allah hanya menyebutkan kalau tidak hak ya batil. Kalau tidak hak ya batil. Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-62. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu dikarenakan Allah Dia adalah al-haq, dan bahwasanya apa yang mereka sembah selain daripadanya itu adalah batil. Allah hanya menyebutkan al-haq dan batil. Kemudian ya, dalam surah Yunus ayat yang ke-32 Allah juga berfirman, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka apalagi setelah kebenaran, apalagi setelah al-haq melainkan ad-dhalal, kesesatan. Artinya tidak ada selain al-haq ya kecuali al-batil. Tidak ada selain al-haq kecuali ad-dhalal, kesesatan. Kemudian juga ya, dalam perkara yang lain ya, kalau tidak mukmin ya kafir. Tidak ada pertengahan. Tidak ada pertengahan. Orang ini sebenarnya ya setengah mukmin, tidak ada ya. Atau setengah kafir gitu, tidak ada. Kalau tidak mukmin ya kafir ya. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-29, faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur.
Siapa yang menghendaki maka silahkan dia beriman, dan siapa yang menghendaki maka silahkan dia kafir. Adanya ya iman dan kafir, tidak ada pertengahan. Kemudian dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu dia bisa menjadi hujjah yang membelamu, atau kalau tidak menjadi hujjah yang membelamu maka dia akan menjadi hujjah yang menjerumuskanmu. Yang hujjah yang menjerumuskanmu. Kalau tidak membela, ya maka dia yang menjerumuskan. Artinya kalau Al-Quran itu kita laksanakan, kita pelajari, kita amalkan, kita laksanakan dan kita dakwahkan, maka Al-Quran itu menjadi hujjatun laka. Itu menjadi hujjah bagi kita semuanya. Tapi kalau Al-Quran itu tidak pernah kita pelajari, ya, kemudian apalagi diamalkan, apalagi didakwahkan, tidak pernah sama sekali, ya maka menjadi hujjatun alaika, menjadi hujjah yang menjerumuskan kita. Tidak ada pertengahannya, ya, tidak ada pertengahannya. Nah, kalau ada yang kemudian berhujjah dengan perkara wajib, haram, ada mubah. Nah, ada wajib, ada haram, ada mubah. Ya, mubah itu boleh, yang bisa kemudian orang sebagian menganalogikan ini pertengahan, kan, ini boleh. Ya. Bukankah demikian? Ya, memang benar, ya, yang namanya mubah itu diperbolehkan, tapi kita harus tahu perkara yang mubah, ya, perkara yang mubah sendiri itu la budda ayyakuna wasilatan ila syai'in. Perkara yang mubah itu sendiri itu harus dalam posisi dia itu menjadi wasilah kepada sesuatu, entah itu kepada yang haram atau kepada yang halal. Jadi tidak ada perkara mubah kok dia itu bukan menjadi wasilah. Ini kaidah yang perlu kita ketahui, ya. Tidak ada perkara kok dia itu mubah kecuali perkara itu menjadi wasilah. Entah itu wasilah kepada yang halal. Kalau mubah ya berarti dia mesti wasilah kepada yang halal. Kalau dia wasilah kepada yang haram, otomatis dia menjadi haram. Jadi dia mesti itu harus menjadi wasilah, ya. Artinya ya sesungguhnya tidak ada pertengahan, ya. Tidak ada pertengahan. Kalau tidak, kalau mubah itu tidak menjadi wasilah kepada yang halal, berarti dia wasilah kepada yang haram. Maka jadinya ya tidak mubah lagi, ya. Jadinya kan tidak mubah lagi. Nah, oleh karenanya ketika kita menetapkan sesuatu, ini perkara ini adalah perkara yang mubah, dan dihukumi mubah itu karena dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang boleh, kepada sesuatu yang halal. Dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang halal. Makan contohnya. Makan itu mubah tidak? Makan itu mubah tidak? Prosesi makannya itu mubah, ya. Dan mubahnya ini kan dalam rangka mendukung sesuatu yang sifatnya itu halal atau bahkan ibadah. Tapi akan menjadi sebuah madorot ketika makan itu dia over, hingga kemudian menjadikan tubuh kita itu justru menjadi penyakit. Ya, maka makan itu menjadi sudah tidak menjadi mubah lagi ketika itu. Nah, bisa difahami, ya.
Makanya ada satu satu hadis ya, yang di situ diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang Nabi bersabda, kullu lahwin, semua perkara yang lahwun. Lahwun itu apa? Sia-sia. Semua perkara yang sia-sia yang dilakukan oleh Ibnu Adam atau manusia, fahuwa batilun, maka dia batil. Semua perkara yang yang sia-sia yang dilakukan oleh manusia, anak Adam, maka dia batil, kecuali illa la'ibahu fi romhihi, kecuali dia bermain-main dalam hal panahnya, bermain-main dengan panahnya, ya, busulnya. Kemudian wa ma'a ahlihi, bermain-main dengan keluarganya, boleh jadi ya menghabiskan waktu bersama keluarganya, tamasya. Wa fi farasihi, dan juga dengan kudanya, latihan berkuda. Kenapa ini dikecualikan? Karena ini menjadi wasilah, menjadi wasilah. Ya, main panah ini i'dad, ya kan? Kemudian demikian pula berkuda, ini juga masuk i'dad. Kemudian juga bersama dengan keluarga, nah, ini kan menjadikan ya, kemaslahatan, ya, semuanya maslahat. Ini tadi kulluha ta'udu ila maslahatin, semuanya ini kembali kepada kemaslahatan. Oleh karenanya para ulama menyebutkan kaidah dalam permainan. Sebenarnya permainan itu permainan yang bagaimana yang dibolehkan kalau dalam permainan itu ada unsur i'dad. Ada unsur i'dad, ya, ada unsur persiapan dalam rangka berjihad, ya. Ada unsur kemaslahatan untuk mempersiapkan jihad, ya, maka diperbolehkan. Adapun permainan yang tidak ada unsur itu, hanya lahwun saja, maka dikembalikan pada kaidah ini, bahwasanya kullu lahwin, semua perkara yang sia-sia, lahwun, yang dilakukan oleh manusia, maka itu batil, kecuali yang itu jadi wasilah tadi, ya, kecuali yang itu jadi wasilah. Maka kaidah dalam permainan mana yang dibolehkan, ya, yang di situ ada unsur i'dad, ya, di situ ada unsur i'dad, ya, ya, menguatkan jasmani, ya, kemudian juga melatih, ya, ketangkasan, ya, boleh jadi pakai senjata atau mungkin bela diri, ya. Maka hal-hal seperti itu, ya, itu yang diperbolehkan.